vonisnya 4 tahun dengan denda 500 juta. Pertama yang saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya mau apresiasi juga ada 2 dissenting opinion dalam putusan tadi. Berarti memang sebenarnya sangat tipis ya, menurut saya ya, tentang putusan itu. Dan dissenting opinion menurut saya sangat powerful, sangat kuat sekali, sangat menunjukkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Terlebih lagi setelah di atas dissenting opinion itu ada 3 poin yang menurut saya bisa melengkapi ya dissenting opinion tersebut. Yang pertama, banyak konstruksi saya mengarahkan Chromebook itu di tanggal 20-an Juni, 25-26 dan seterusnya. Saya ingin point out bahwa kementerian sudah mengeluarkan SK memutuskan untuk milih Chromebook tanggal 18 Juni. Jadi kenapa malah seakan-akan tanggal 20-an itu saya ngarahin gitu. Ketika kementerian sudah memutuskan sendiri. Dan SK ini ditandatangani oleh Dirjen Hamid Muhammad yang masukin nama saya ke dalam SK juga gitu. So itu poin pertama. Poin kedua ya yang memperkuat lagi nih dissenting opinion menurut saya adalah ketika dibilang bahwa saya menyembunyikan kelemahan atau tidak konsisten, kelemahan-kelemahan Chromebook saya sampaikan. Satu yang missing dari semua uraian tadi adalah berkali-kali baik secara tertulis, notulensi maupun dalam percakapan chat WhatsApp ya, saya meminta Chromebook diuji dulu. Ini konsisten dengan poin di awal bahwa menurut saya memang ada masalah kompatibilitas untuk Chromebook ya. Dan juga masukan saya adalah Windows juga harus ada gitu. Itu adalah masukan yang ditolak dan diubah secara sepihak oleh kementerian sesuai dengan semua yang ada terungkap di sidang gitu. Dan yang ketiga ketika saya dibilang menyembunyikan harga ya, itu sebenarnya ada di presentasinya di bagian lampiran, jadi nggak disembunyiin sama sekali. Mungkin ada salah pemahaman tentang percakapannya. Jadi sama sekali nggak ada penyembunyian dan sudah terungkap juga di sidang bahwa yang mempresentasikan bagian harga itu bukan saya gitu dalam rekaman sidang gitu. Jadi saya rasa 3 itu sangat memperkuat ya dissenting opinion yang sudah sangat kuat sendiri. Saya mohon teman-teman sekalian tolong bantu kawal prosesnya agar kami bisa mendapatkan keadilan. Tolong bantu analisa cek semua uraian dissenting opinion tersebut karena itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat mendekati fakta yang memang terjadi sebenarnya di persidangan dan memang adalah fakta yang membebaskan saya dari perkara ini karena memang saya tidak menerima apapun, saya tidak punya kewenangan apapun. Saya dibilang punya power padahal kenyataannya ketika saya minta diuji diabaikan gitu oleh seorang pejabat eselon 3. Gimana saya punya power kalau eselon 3 aja bisa nolak dengan mudah gitu masukan saya. Jadi mohon bantuan untuk terus kawal prosesnya. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku. Tapi memang di sini saya pribadi merasa ada unsur ketidakadilan yang sangat kentara. Saya sangat apresiasi dissenting opinionnya karena menunjukkan yang menurut saya adalah lebih dekat dengan keadilan dari perspektif dan semua yang saya alami dalam persidangan ini juga gitu. Mungkin itu dari saya. Yes. Mas Bimo, mungkin tadi harapannya kan Mas Bimo bisa terbebas dari vonis dari majelis hakim. Tapi Betul. Ini kan 4 tahun tentu ini di bawah dari jaksa penuntut umum. Nah, apa yang akan dilakukan ke depannya? Apakah nanti akan mengajukan banding atau seperti apa? Ya, jadi dari ketentuan kita kan masih dikasih ruang ya untuk berpikir selama 7 hari. Kasih kami kesempatan untuk menggunakan ruang itu, untuk menggunakan ketentuan itu semata-mata untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk klien kami, Ibrahim Arif. Karena kami melihat juga, kami juga belum terima salinan atau putusan secara tertulis. Nanti setelah kami terima salinan, kami akan pelajari. Karena kalau kita dengar saja tadi, ya alhamdulillah ada dissenting. Tapi dari pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan, itu kami juga melihat ada keraguan-raguan di situ. Majelis dalam memutus perkara ini. Ya, memang pada hari ini putusan tidak sesuai dengan harapan kami. Ya, tetap sekali lagi kami akan menggunakan hak kami, tentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sekali lagi kami tetap minta support, dukungan, bantuan dari teman-teman semua agar proses hukum ini agar IBAM dapat mendapatkan keadilan ya. Ya tentunya dengan putusan bebas. Ini kan Pak IBAM udah nyatakan bersalah nih, mekanisme hukumnya gimana nih? Apa IBAM ditahan atau gimana? Ya, karena
kami berpendapat putusan pengadilan negeri tingkat 1 ini belum berkekuatan hukum tetap, karena kami masih dikasih ruang oleh undang-undang untuk menyatakan pikir-pikir, ya kami berpendapat Ibrahim Arif tidak langsung ditahan. Ya. Karena itu jelas. Kecuali kalau putusannya ini sudah ingkrah atau kami menyatakan banding misalnya, ya mungkin Ibrahim bisa langsung ditahan karena melihat ke ini. Tapi kan kami masih pikir-pikir, ya kasih untuk mempelajari dan mengambil tindakan hukum lanjutan terkait proses hukum yang ada saat ini. Artinya selama belum ingkrah, ini Mas Ibam masih menjadi tahanan kota ya Mas? Ya, kami demikian. Menurut hemat kami, menurut pendapat kami. Saya ingin tambahin satu lagi ya. Jadi gini, tadi berkali-kali disebut tentang gaji saya. Dan berkali-kali dikonstruksikan bahwa dengan gaji tinggi, maka seharusnya kamu punya tanggung jawab yang sangat tinggi juga. Bahkan tanggung jawab misalnya saya sebagai konsultan teknis, tiba-tiba dibilang saya harus bertanggung jawab melakukan survei harga pasar. Gitu. Saya bukan konsultan pengadaan. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini ya, majelis mungkin menyatakan bahwa ini bukan presiden buruk. Tapi menurut saya, apa yang terjadi adalah semakin kita punya kemampuan yang kita sudah bangun untuk negara, terus kita kontribusikan ke negara, malah semakin tinggi resikonya. Karena ternyata kita bakal diminta pertanggungjawaban untuk hal-hal di luar kapasitas kita. Saya nggak pernah menyetujui jadi konsultan pengadaan, saya konsultan teknis. Harus jelas kotaknya di situ ya. Jadi menurut saya sekali lagi ini adalah sebuah presiden yang tidak bagus bagi negara kita, ya. Karena malah semakin tinggi kompetensi kita, semakin tinggi ekspektasi kita juga. Kalau gitu apa yang mau kita komunikasikan ke generasi muda sekarang? Apakah yang bantu negara hanya yang punya kompetensi yang nggak tinggi gitu? Ini tolong direfleksikan baik-baik ya. Karena salah satu alasan saya terus berjuang sampai sekarang, karena saya nggak mau mereka-mereka yang membangun kompetensi tinggi untuk negara ternyata dikriminalisasi seperti ini. Ya. Dan saya dengan tegas bilang sekali lagi tetap ini adalah kriminalisasi. Ingat bahwa Kementerian sudah memutuskan menggunakan Chromebook lewat surat tanggal 18 Juni. Kenapa malah jadi saya yang dikonstruksikan mengarahkan Chromebook di tanggal 25 sampai 26 Juni? Ya. Ini seakan-akan menumpahkan kesalahan keputusan kementerian kepada saya seorang konsultan setelah mereka memutusin sendiri. Bagaimana ini bukan kriminalisasi? Saya tanya ke rekan-rekan sekalian ya. Bagi saya itu sangat terang sekali. Mungkin itu cukup dari kami. Ya, makasih ya teman-teman media semua. Terima kasih sekali lagi.